tadi ini. Ya, ini pertemuan yang 13. Temanya hubungan hukum, kekuasaan dan ideologi. Hukum, kekuasaan, ideologi. Ini sangat menarik ya. Ternyata hukum tidak sederhana ya. Ada faktor-faktor lain dalam rangka mempengaruhi produk pembuatan hukum, pelaksanaan hukum, pengembangan hukum. Ini hukum, kelas dan kekuasaan. Kelas di sini maksudnya kelompok ya. Oliver Goldsmith, hukum itu menggilas kaum miskin dan kaum kaya menguasai hukum. Bener enggak ini? Mungkin ya ada benernya ya, kecenderungannya begitu. Marx yang menyebutkan bahwa jurisprudensi Anda tak lain adalah kehendak dari kelas Anda yang dibuat menjadi hukum bagi semua kelas. Jadi ini seperti rezim gitu ya. Rezim yang sedang berkuasa itu akan secara otomatis kehendaknya supaya dituruti bagi yang lain. Kemudian kekuasaan dan hukum merupakan hal yang memiliki relevansi, hubungan yang kuat. Jika hukum tanpa kekuasaan lumpuh, tapi kekuasaan tanpa hukum bisa absolut, kekuasaan belaka ya, juga tidak baik. Jadi hukum tetap membutuhkan kekuasaan, tetapi sejauh mana ya mengaturnya. Ciri utama inilah yang membedakan antara hukum di satu pihak dengan norma-norma sosial lainnya dan termasuk norma agama. Kecuali satu tempat wilayah yang memperlakukan norma agama menjadi hukum, berlaku pada semua orang. Kalau norma agama itu kan bukan hukum karena kan tidak ada unsur pemaksa. Sedangkan hukum itu ciri khasnya kan ada pemaksanya. Kekuasaan itu diperlukan oleh karena hukum bersifat memaksa. Jadi untuk memaksa kekuasaan itu, semakin tertib dan teratur suatu masyarakat, sebenarnya makin berkurang diperlukan dukungan kekuasaan. Betul enggak ini? Ya nanti kita bisa bahas ya. Sekarang hukum dan ideologi. Saat sosiologi hukum menggagas simbol-simbol masyarakat yang diinterpretasikan, maka dasar keyakinan akan hal itu memasuki wilayah yang disebut ideologi. Ideologi memberikan konteks yang di dalamnya simbol-simbol sosial diinterpretasikan. Jadi ideologi itu sebenarnya interpretasi penafsiran dari simbol-simbol sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya ideologi Pancasila itu kan ada simbol sosial kegotong royongan ya, salah satunya. Di negara lain mungkin ada semacam itu, tetapi dengan perbedaan-perbedaan yang misalnya ideologi komunis. Saya malah juga belum begitu jelas melihat prakteknya seperti apa ya komunisnya, disimbolkan dalam sosial itu seperti apa. Apakah kekuasaan yang absolut ataukah komunalnya yang kuat, kekuasaan yang kuat atau komunalnya, kebersamaannya yang kuat. Ideologi kapitalis atau kebebasan dan seterusnya. Kemudian ideologi hukum dipandang sebagai bentuk-bentuk
kesadaran sosial yang tercermin di dalam dan diekspresikan melalui doktrin hukum. Jadi doktrin hukum di suatu negara itu di satu pihak itu mencerminkan ideologi negara itu. Tugas dari analisis terhadap ideologi hukum adalah untuk menjelaskan hakikat, sumber-sumber dan pengaruh dalam masyarakat tertentu. Marxis menyajikan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan economic derivation, derivasi ekonomi terhadap hukum. Jadi ekonomi terhadap hukum. Hukum adalah refleksi dan ekspresi dari karakteristik esensial dari struktur ekonomi. Jadi ini maksudnya bentuk ekonomi, ya, pelaksanaan ekonomi dalam masyarakat itu akan mempengaruhi, atau struktur ekonomi akan mempengaruhi produk hukumnya, gitu maksudnya itu. Kemudian pendekatan strukturalis terhadap hukum. Struktur ekonomi akan mempengaruhi hukum, misalnya struktur kapitalis dan feodal. Jadi kalau ini lebih ke strukturnya, penekanan struktur. Ketiga, pendekatan kelas instrumentalis terhadap hukum. Hukum dibangun dan didukung atas perintah dari kelas yang dominan. Misalnya tadi kan ada kelas kulit putih tahun-tahun berapa gitu ya di Amerika misalnya, dia akan dominan terhadap kelas kulit hitam. Di Jerman sebelum tahun 1933 tadi itu mereka mengatakan kelas atau rasnya itu lebih baik dari yang lain, sehingga yang lain boleh ditiadakan, digenosidkan. Nah ini. Kemudian yang ketiga itu individualisme hukum. Bukan hukum, kekuasaan dan ideologi. Hukum barat mengekspresikan masyarakat terbentuk dari individu-individu yang bebas, terisolir dan bertanggung jawab secara individual dalam berbagai macam bentuknya, meskipun tidak pernah disertai dengan konsistensi sepenuhnya. Ya, hanya mungkin lebih berkesan kepada individualis. Kalau di Asia mungkin ya itu kan lebih ke komunalnya. Dalam hukum tenaga kerja, individualisme dilapisi dengan peraturan kelompok yang terorganisir. Hal ini menciptakan ketegangan dan inkonsistensi di dalam ideologi individualis, tetapi digolongkan sebagai masalah politis oleh realitas kehidupan industrial. Jadi ini misalnya soal hukum tenaga kerja ya. Di masyarakat yang individualis itu tetap masih ada pengaruh namanya peraturan kelompok tertentu. Jadi tidak murni individualis. Nah, kadang karena ada peraturan yang ada sisi individualis dan kelompok, itu diantaranya ada ketegangan, ada inkonsistensi dari ideologi individualis itu. Nah, di sini disinggung itu sebenarnya masalah politis. Ya. Nah, ini mengenai kita membahas sosiologi hukum dari aspek dihubungkan dengan kekuasaan dan hukum, kekuasaan dan ideologi. Mari silahkan, ada yang ini enggak menanggapi? Indah mungkin.
Mungkin teman-teman terlebih dahulu Pak, barangkali mau Ya, diberi kesempatan yang kalau ada yang lain ya. Ini sudah setengah lima, barangkali sudah bisa ngikuti. Jangan ragu-ragu, bebas aja, diceploskan aja. Di hukum ini harus harus apa? Belajar berbicara ya. Mencoba untuk apa ya, istilahnya mempertahankan pendapatnya tapi dengan satu alasan. Berbeda nggak apa-apa, wong ini latihan, kita latihan aja. Nanti mungkin saya juga membuka peluang latihan untuk di luar kelas ya, semacam ekstrakurikuler, mengamati hukum, nanti belajar bagaimana merumuskan peristiwa, membatasi peristiwa, terus merumuskan masalahnya apa, terus solusinya bagaimana, hanya untuk latihan-latihan supaya sukses di dalam sekolah hukumnya, ilmu hukumnya nanti. Karena kalau tidak seperti itu bisa kurang jelas atau bingung ya. Tapi dengan latihan-latihan begitu bisa menambah penguasaan teorinya, bisa menambah penguasaan teori gitu loh. Silahkan, siapa? Mungkin kalau teman-teman belum ada yang menambahkan, saya izin menambahkan Bapak Ya, sedikit. boleh, senang hati. Ya, jadi saya ingin menambahkan terkait dengan di sini saya ingin membahas terkait dengan menambahkan eh, apa itu namanya salah satu atau bagaimana hubungan antara hukum dan kekuasaan. Ini kalau menurut pendapat saya sendiri dari tadi penjelasan yang Bapak sudah kemukakan dan saya mempunyai pendapat lain gitu Bapak. Ya, Ya, kalau menurut pendapat saya sendiri, sebenarnya hukum itu juga mempunyai arti penting gitu untuk kekuasaan. ya. Karena sebenarnya hukum dapat berperan sebagai sarana legalisasi bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintah, pejabat, dan juga pemerintah negara. Itu kalau menurut saya pentingnya hubungan antara hukum dan kekuasaan itu karena dia berperan sebagai sarana legalisasi, Bapak, di situ. Ya, Legalisasi kekuasaan itu juga dilakukan melalui landasan hukum, pembagian kekuasaan melalui aturan-aturan hukum. Kalau ya, menurut saya tadi menangkapnya seperti itu, Bapak. ya, ya. Memang seperti itu, cuman masalahnya dalam sosiologi itu mana yang lebih dulu gitu ya. Apakah hukum itu bisa mengendalikan kekuasaan atau kekuasaan yang mengendalikan hukum gitu loh, untuk kepentingan kekuasaan. Itu kan Biasanya menarik. kalau di Indonesia kan masuk yang di opsi dua yang Bapak kemukakan tadi ya, Pak ya. Terkadang Iya. juga ya kita kembali lagi lah ke opini kalau hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Bisa Hmm, juga hukum digunakan dan dimanfaatkan sebagai kekuasaan tadi dimanfaatkan untuk sarana hukum dan keadilan yang ada di Indonesia. Biasanya kalau orang Indonesia kan turun ke temurun itu memanfaatkan kekuasaan yang ada tanpa memperhatikan keadilan yang ada di Indonesia. Dan sudah banyak sekali contoh-contohnya Bapak seperti itu. ya, tadi menyangkut kelas tadi ya. Ini kelas dan kekuasaan. Jadi makanya pendapatnya Oliver ini, Mark ini kan sinis ya terhadap kaum kaya, kaum kelas. Nah, itu memang apa, mungkin ya seperti naluri manusia yang ingin kaya dan berkuasa dan mempertahankan usaha bisnisnya, kekayaan, segala cara mungkin dipakai kayak kayak semacam itu. Tapi tergantung juga kalau ada apa ya, kalau ada yang eh, tidak seperti itu, ya dia akan berpihak kepada masyarakat
yang lebih banyak, yang kebanyakan miskin, kebanyakan kan bisa dimiskinkan karena struktur sosial yang dibuat. Misalnya dulu saya pernah meneliti secara informal ya, tentang tata niaga cengkeh misalnya. Nah kalau ini semacam ada monopoli, jadi cengkeh harus dijual kepada lembaga ini yang akan menjual. Nah ini kan petani nggak bisa menjual dengan harga yang bebas, yang lebih tinggi, mungkin bersaing. Ada yang mungkin membeli yang lebih tinggi, dia nggak bisa. Nah, nggak tahu, mungkin di daerahnya kalau dulu ada juga intensifikasi apa, mungkin tebu atau harus nanam tebu diwajibkan, padahal kalau nanam tebu rugi, kurang beruntung dibanding tanaman lain. Mungkin bisa semacam itu ya, tanam paksa. Zaman apa dulu ada tanam paksa. Jadi gitu, Endah. Tantangannya adalah pejuang-pejuang hukum masyarakat yang membela atas dasar keadilan ini terhadap peraturan perundang-undangan yang dirasa kurang adil. Indonesia pun sebagai satu negara itu juga mengalami dibandingkan dengan negara maju. Misalnya soal nikel ini ya. Nikel itu negara maju ingin kita terus miskin karena harus menjual, harus ekspor. Padahal kalau model dibuat smelter itu ya, dibuat nanti setelah bahannya tidak bahan mentah, bisa dinaikkan nilainya, itu terbukti kita lebih untung. Jadi kita pun mengalami penindasan dari negara-negara yang dunia maju ya, karena kita kan masih disebut negara berkembang. Kalau kita mampu mengendalikan mereka dalam hal pasar, kita akan mendapat keuntungan besar, maka kita akan punya bargaining position yang lebih baik di hadapan negara lain, dan pendapatan yang lebih besar, yang kalau di tangan pemimpin yang baik itu akan bisa memberikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ini jadi skopnya tidak hanya individu, kelompok, tapi juga negara pun seperti itu. Banyak negara-negara yang dijajah ya dalam bentuk ekonomi yang lain. Bagaimana, Indah? Iya Bapak, benar sekali, dan saya setuju dengan pendapat Bapak gitu. Jadi makanya nikel itu juga ada hilirisasi ya Nah, Bapak. betul, hilirisasi itu maksudnya itu untuk mengekspor bukan barang yang mentah itu, tapi bisa setengah jadi atau jadi kan bisa untuk baterai lithium itu. Kalau untuk PT Freeport itu